Nah, kali ini kita akan mereview eh, apa prepare atau persiapan pengantaran sapi, yaitu menaikkan sapi dari kandang ke truk. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang menentukan keselamatan sapi, yaitu kamera. Kasih metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amin Huda Nur Arif, masih tetap setia di channel TV Sakti. Pada pagi hari yang redup mendung, agak gelap-gelap sedikit ini, suasana cocok untuk pengantaran sapi, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mereview prepare atau persiapan pengantaran sapi, yaitu menaikkan sapi dari kandang ke truk. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang menentukan keselamatan sapi, yaitu sapi-sapi itu ikatnya, talinya harus dipindah ke tanduk. Nah, kita lihat dulu proses pemasangan tali sapi diikat di tanduk. Ini anak-anak lagi proses nih. Kita coba lihat sini. Yang mana sapinya yang mau dikirim? Oke, sapinya memang kalau sebelum diantar biasanya sapinya sudah disendirikan, sudah dijadikan satu supaya sapi itu tidak salah dalam pengantaran. Nah, ini lagi nih. Nah, ini mereka nih lagi ikat tanduk, teman-teman. Nah, ikat tanduk, kalau sudah diikat tanduk langsung naik. Oke, kita coba kita lewat sini aja. Kita lihat bagaimana sih proses pemindahan tali dari tali leher ke tanduk. Oke. Om, lewat dulu ya Om ya. Nah, ini. Nah. Oke. Kameramen bisa ke sini. Nah, ini sebelumnya sapi-sapi ini sebelumnya talinya itu di leher, teman-teman. Tali leher biasa. Kalau dia mau kita kirim, apalagi dia dalam jarak yang jauh, pengantarannya dalam jarak jauh, sapi-sapi ini wajib hukumnya, wajib, tidak boleh tidak. Nah, sapi harus dipindah talinya ke tanduk bersama Om Ebit loh. Nah, ini ahlinya ikat tanduk nih ya. Oke. Nah, pengecualian teman-teman ya, pengecualian ada sapi yang nggak ada tanduknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sapi yang tidak ada tanduknya namanya di apa Om Ebit? Di capresso atau campero. Oke, begitu. Ini nanti belakangan aja ya. Tapi nanti ganti tali tali apa? Tali yang bagus ya. Nah. Buka. Oke. Nah, tali-tali dicek semua, dipastikan tali-talinya dalam kondisi yang bagus, yang kuat, sehingga sapi-sapi ini selamat sampai tujuan. Karena perjalanan truk ini nanti kurang lebih pengiriman kurang lebih 10 jam dari sini. 10 jam dari sini. Dari kandang kita 10 jam. Jadi dipastikan sapi-sapi ini harus benar-benar aman. Nah, dalam pengikatan tanduk ini juga harus ada tekniknya, tidak boleh sembarangan. Nah, seperti ini kita lihat. Coba saya pinjam dulu bentar. Nah, kayak ini. Nah, ini harus pas, dia tidak terlalu kencang, dan dia juga tidak terlalu kendor supaya tidak lepas, supaya nah, karena kalau terlalu
terlalu keras atau terlalu ngepas, dia nanti akan melukai tanduknya. Lah kalau ini pas nih, nah ini pas. Yang pasti kalau ditarik-tarik tidak akan lepas. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tali simpulnya mereka sudah biasa, aman aja. Coba nanti yang ikatan berikutnya kita lihat bagaimana cara mereka menyimpul tali tanduknya ya. Membuat buku atau membuat simpul. Pakai yang besar aja, Bin. Nah. Oke. Om Ebit coba tunjukkan ke kamera bagaimana cara membuat simpul tali tanduk. Nah, ini di ujungnya dikasih buku. Bukunya ini minimal 2 ya. Iya, Pak. Minimal 2 supaya tidak terlepas. Nah, minimal 2. Nah, begini. Oke, terus baru di kira-kira berapa panjangnya? Kira-kira. Nah, nanti dipaskan sama tanduknya ya. Nah, terus dibuat seperti itu. Oke, nanti baru ini dimasukkan ke sini ya. Iya. Oke, coba kita cek langsung ke sapi. Coba. Ya ini biar. Lepas dulu tuh. Oke, coba Om Ebit pasang. Dipaskan. Panjangnya disesuaikan. Oke, disesuaikan. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu longgar. Hati-hati ya, karena sapi itu jenisnya berbeda-beda. Ada yang Cina, ada yang liar, ada yang nakal, ada yang genit ya. Pas, Bit. Pas. Mantap. Ini memang sudah terlatih. Jam terbangnya tinggi sampai ke langit ya. Ini. Oke. Terus sapi ingat ya, sapi-sapi yang dia tidak ada cap. Ikatan di lehernya apabila ada kalung maka motongnya harus di bawah simpul ya. Tapi kalau sapinya ada capnya aman, sampai tujuan nggak bakalan hilang. Oke, langsung ditarik, kita kelihatan ditarik, tarik pelan-pelan. Oke, antri naik ke mobil teman-teman. Kurang lebih 10 jam dari sini. Nah, kita lihat prosesnya lagi. Sudah selesai? Oke. Talinya dilepas, tali lehernya harus dilepas semua karena tali leher ini kalau nggak dilepas nanti dia juga bahaya. Karena dia bisa terinjak atau bisa terlilit ke kakinya, nanti bisa tercekik. Nah, yang faktor yang sangat penting dalam pengantaran itu pertama, kalau kita dalam truk ya atau dalam mobil atau armada apapun, yang pertama kali yang sangat penting itu adalah alasnya. Alas dari mobilnya tadi, alas dari bak mobil tadi. Dia bisa dari rumput bisa, rumput bekas bisa, dari sekam bisa, atau dari pasir juga bisa. Yang penting harus tebal, dipastikan dia tidak licin. Itu adalah faktor pertama yang sangat menentukan sapi itu nanti aman nggak di jalan. Apabila alas mobil itu licin, saya pastikan sapi sampai tujuan patah semua. Ya, saya pastikan patah semua atau terkipai. Nah, kakinya terpelenggang seperti ini biasa itu kalau alasnya kurang. Yang kedua faktor yang sangat menentukan keselamatan yaitu tali harus diikat di tanduk. Kenapa kalau sapi itu harus diikat di tanduk? Karena kalau sapi itu tertidur atau sapi itu duduk, sapi itu masih tergantung di tanduknya. Bayangkan kalau di leher, nanti tergantung di lehernya bunuh diri dia. Ya, gantung diri. Maka dia diikat di tanduk aman, walaupun tergantung berjam-jam pun nggak masalah. Sambil dia istirahat nggak masalah, nanti kalau dia sudah bisa bangun, dia bangun sendiri. Dia tergantung di tanduknya saja aman. Nah, ini pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun. Nggak usah gitu kan. Kita taruh buku aja, taruh depan aja bukunya. Nggak usah ditaruh di belakang. Itu malah susah. Nah, ditaruh depan. Nah, nanti susah ngendalikannya. Nah, karena salah kita menaruh simpul aja, salah menaruh simpulnya, itu sapi itu sudah susah dikendalikan. Misalnya simpulnya itu di belakang tanduk, sapinya nanti susah ditarik, maka simpul itu harus di depan tanduknya semua. Nah, begitu. Oke, itu dua lagi satu. Oh, satu. Pas ya, Cik? Nah, dipastikan sapi sudah diikat tanduk, tadi sudah di checklist sama Om Oji.
sapi-sapi ini dipastikan yang naik itu kodenya harus benar, terus jumlahnya harus pas, jangan sampai kita ngirim 15 yang terkirim cuma 14 ya kan, atau kita ngirim 15 yang terkirim 16, rugi kita ya kan. Nah seperti itu. Oke. Nah ini adalah manfaat. Nah kita lihat sekarang di atas truk tali tanduk itu manfaatnya seperti apa. Nah kita lihat di atas truk ya, pelan-pelannya. Nah oke, kameramen bisa ke sini atau kita lewat sini kameramennya biar aman ya. Nah, ini tali-tali ini. Nah ini tali-tali ini ditanduk semua atau yang kita lihat di depan sini. Nah kita lihat lewat sini. Nah ini tali tanduk semua. Nah kalau ini prepare BBM ya, jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan menginap dia ya. Karena Kalimantan ini teman-teman ya, Kalimantan ini BBM sangat langka, apalagi jenis apa nih, solar ya. Biasanya bisa kalau mau antri bisa 1 hari semalam. Ya Om Gofur ya. Oh makanya BBM ini harus benar-benar sudah ready sampai tujuan. PP harus PP itu harus tersiapkan. Nah ini. Nah lihat nih. Nah itu yang naik dulu sedikit. Nah itu lihat yang depan itu. Nah lihat yang depan tuh. Nanti ini masih dibalik lagi. Lihat yang depan di situ teman-teman, itu tali tanduk semua. Nah jadi sapinya tergantung, terikat di tanduk. Tanduk ini fungsinya bagus juga. Apa ya? Karena sapi ini nggak punya tangan ya. Jadi ini juga bisa sebagai pegangan dia kalau jalannya oleng atau apa, dia tertahan di tanduknya seperti itu. Oke, kurang berapa lagi nih? Oke, ini masih kurang 3 lagi. Oke, tali tanduk. Oke, mungkin sementara seperti itu persiapan pemuatan sapi ke atas truk, yaitu memindah tali dari tali leher ke tali tanduk demi keselamatan sapi selamat sampai tujuan. Cukup sekian, mudah-mudahan sapinya selamat sampai tujuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.